Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fawzan ila jami'i awliyahi ta'ala aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha. Fawzan ila rahi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu thumma ila rohi jami'a awliyahi tis'ah thumma ila rohi jami'a ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa nakhusu bidzikri almarhum Ki Haji Abu Bakar Siddiq wa Ki Haji Khatib Abu Bakar wa Ki Haji Syafi'i wa Ki Haji Abdul Haq wa Ki Haji Muhammad Abdul Basit wa Ki Haji Muhammad Anas Mukhtar wa azwajihim wa abaihim wa ummahatihim wa ustadihim wa abnaihim. Qaddazallahu ruwahum wa nawwara dariyahum wa afada alaina min barakatihim wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fauzan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Syai'un lillahi lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasaidu man wu'idha bi ghairihi wal mu'minu mir'atul mu'mini. Wa qila li Isa alaihi salam, man addabaka? Qala ma addabani ahadun walakin ra'aitu jahlal jahili fajtanabtuhu. Fasaidu, maka adapun orang yang beruntung, adapun definisi orang yang beruntung, adapun definisi orang yang beruntung, siapakah Sa'id? Siapakah definisi orang yang beruntung tersebut? Man ialah orang, man ialah orang man ialah orang u'idho bi ghairihi, yang mau dinasihati orang lain, yang mau atau berkenan menerima, ya, untuk dinasihati orang lain. Wal mu'minu, sementara adapun mukmin, sementara mukmin, wal mu'minu sementara mukmin, sementara adapun mukmin, mir'atul mu'mini ialah gambaran atau kaca untuk mukmin yang lain. Gambaran atau kaca untuk mukmin yang lain. Jadi sekarang kita akan membahas tentang definisi Sa'id. Sa'id atau kata lain dari orang yang beruntung. Siapakah? Apakah definisi Sa'id? Siapakah orang yang pantas disebut dengan Sa'id? Siapakah orang yang mendapatkan gelar Sa'id, orang yang beruntung? Dia adalah man wu'idho bi ghairihi. Dia adalah orang yang mau dinasihati oleh orang lain. Maka beruntunglah kalian, beruntunglah kita seandainya ada orang yang masih mau menasihati kita, ada orang yang masih mau menegur kita, khususnya ketika kita dalam keadaan salah, dalam keadaan keliru, dalam keadaan teledor. Siapa yang tidur ini? Lip, berdiri. Ada yang tidur lagi di belakang. Belakang. Ada yang tidur. Hah? Merasa tidur, berdiri. Ayo, ya. Cuma ketunduk kalian. Pas saya tak ketunduk, pada ketunduk. Apaan saya kalian? Untuk lakon apa? Maka beruntunglah jika ada orang yang masih mau menasihati kita. Karena kalau ada orang yang mau menasihati kita, itu pertanda bahwa orang tersebut itu sayang kepada kita. Orang tersebut itu adalah orang yang memperhatikan terhadap kita. Jangan sampai kalian punya karakter, jangan sampai kalian punya karakter sebagai orang yang ketika dinasihati kalian terus membangkang, atau kalian itu ngosok, atau kalian itu apa ya,
ngampul jangan ya. Kadang ada orang seperti itu, ketika dibelain, ketika dinasihatin, bukan malah dia itu ya mendengarkan nasihat tersebut, akan tapi pas ngampul tak narema, ngampul itu bukan solusi terbaik. Cara seperti itu bukan solusi terbaik. Intinya siapa saja yang mau menasihati kita, mau malain kita, itu adalah orang yang sebenarnya sayang dan eman terhadap kita. Contoh, semisal ada anak kamar yang melanggar tidak masuk sekolah madrasah, atau melanggar tidak mengikuti kegiatan pengajian. Ketika dia absen sama ketua kamarnya, tidak ada anaknya. Ayahnya dicari sama ketua kamarnya, ada Radit. Oh iya, Radit contohnya ya, anak jelas boy contoh ya, kalian paham. Ada contohnya Radit, waktunya sekolah madrasah, sekolah formal. Semisal Radit waktunya sekolah, temennya itu entar ke sekolahan, kelasnya itu di sekolahan, tepak ke Radit kelasnya beda jeding. Akhirnya syariin sama Ustadz Imam, sama kepala kamarnya, cariin Radit. Yang lainnya ini kelasnya beda sekolahan, tepak ke Radit kelasnya beda jeding. Maka ke jeding sampai tatedung jeding ya. Sampai ngide jeding ya. Akhirnya karena ketemu sama ketua kamarnya, sama Ustadz Imam ketemu, yang dipanggil Radit. Ketika dipanggil dinasihatin, pendek mata asakola berjalan sekolah di malah tak sanksi pengurus, malah tak sanksi bi kiai di, kemudian punya alfanya sering tak masuk kan esroh hataman serang kiai di. Itu kan imam menasihatin seperti itu dalam bentuk apa? Dalam rangka apa? Kasihan. Dalam rangka apa? Eman karena ingin mengarahkan Radit untuk ke jalan yang lurus. Radit di sini bisa termasuk golongan orang yang punya predikat, punya pangkat Said, orang yang beruntung kapan? Ketika Radit itu mau dinasihati oleh orang lah. Ketika Radit mau dinasihati oleh ketua kamar. Mengajak enggak ketua kamar? Sama halnya ajak enggak kepada saya. Nanti saya turun tangan, langsung sikat pakai rapat, langsung smackdown nanti itu ya. Jangan sampai turun ke saya, jangan sampai. Jadi definisi orang beruntung adalah orang yang mau dinasihati oleh orang lain ketika kita dalam posisi apa? Dalam posisi salah ya. Cek ngampul, cek ngosok, mon ebelain, mon kita itu dalam kabudan salah. Jangan takut untuk mengakuin kesalahan. Kalau kita salah, ya mengakulah salah. Jangan masih jadi alasan ini A, B, C, D, E, F, G. Adalah jelas-jelas abang salah. Abangnya salah. Cuk nyari alasan, ki dialihkan ke ini. Udah jelas-jelas kalian yang ketemu melanggar, masih alasan ini itu. Ya, jangan. Terutama pesan saya kepada calon ibu rumah tangga, santri putri, kalau nanti kalian sudah berkeluarga, kalau kalian
itu posisinya dalam keadaan salah, Ebelein sama suaminya harus ya mengatakan engki abdina salah, engki kak gule salah gule kak itu. Apa katanya pepatahnya ya, anak zaman now sekarang yang lagi viral itu ya, saya pernah lihat lihat cuplikannya ya. Insya Allah kalian sudah Insya Allah kalian paham, mengerti ya, paham dan mengerti yang namanya Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy. Nah, seperti apa kata-katanya Fajar Sad Boy itu? Kalau orang Inggris, kalau wanita Inggris sulit untuk mengatakan kata R. Kalau wanita Australia sulit untuk mengatakan huruf H. Tapi kalau wanita Indonesia sulit untuk mengatakan aku bersalah. Ya. Kalau wanita Indonesia sulit untuk mengatakan bukan huruf, tapi sulit untuk mengatakan akulah yang bersalah, mohon maafkan aku. Ya. Ya. Ya karena sejatinya seperti itu ya. Sudah tahu ketemu salah, tidak mau mengakuin salah ya. Siapakah dia? Ya para calon-calon calon-calon istri ya, calon-calon apa itu, santri apa ya, wanita lah, wanita. Tapi tidak semuanya, cuma rata-rata seperti itu ya, tidak semuanya. Kalau orang Inggris sulit untuk mengatakan, wanita Inggris sulit mengatakan huruf R, wanita Australia sulit mengatakan huruf H, tapi wanita Indonesia sulit mengatakan akulah yang bersalah, tolong maafkan aku ya. Ya, mengakui ya. Ini coba kalian para calon kepala rumah tangga, santri putra nanti akan merasakan seperti itu ya. Dan santri putri pun juga sama, calon seorang istri juga akan merasakan seperti itu ya. Makanya yang paling benar seperti apa? Yang paling benar adalah kita bagaimana bisa berusaha arbu salah, benar arbu bener. Arbu bener ide marenya. Ya pasti kalau ada yang acak kik, ada permasalahan, pasti salah satunya ada yang bermasalah, tidak akan benar semua kan. Mau benar semua dua apa acak kik kan, seperti itu. Wal mu'minu mir'atul mu'mini, sementara satu orang mukmin adalah gambaran untuk mukmin yang lain. Makanya orang dulu itu ya, orang-orang dulu itu ya banyak yang banyak orang dulu itu, terutama orang-orang non Islam yang ada di daerah barat, mereka itu mengklaim bahwa orang Islam itu adalah seorang teroris. Mengklaim bahwa orang Islam itu adalah seorang teroris. Kenapa? Karena yang ngebom itu bagian orang-orang Islam. Sehingga dalam statement mereka, dalam pola pikir mereka, bahwa orang Islam itu orang-orang yang jahat. Mau ngebom ya pasti orang Islam. Padahal tidak semua orang Islam seperti itu. Itu hanyalah orang Islam yang ada di galiran keras, di
ada di aliran aliran keras, sehingga alhamdulillah saat ini di negara-negara yang mayoritas non Islam seperti Amerika, kemudian Rusia, di situ alhamdulillah akhir-akhir ini banyak yang mualaf, banyak yang awalnya non Islam masuk ke agama Islam. Kenapa? Karena mereka mengakuin bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang tidak pernah memberatkan kepada umatnya, dan tidak ada ajaran-ajaran keras di dalam agama Islam. Akhirnya mereka baru sadar, sedikit demi sedikit mereka banyak yang masuk ke agama Islam. Kenapa? Karena satu, orang mukmin adalah contoh kaca untuk mukmin yang lain ya. Kalau satu sudah diklaim sama orang non Islam sebagai teroris, maka muslim yang lain akan dianggap teroris. Satu orang muslim bisa mengharumkan agama Islam, maka juga termasuk kaca untuk agama Islam yang orang Islam yang lain. Wakila, dan ditanyakan li Isa alaihi salam, ada yang bertanya li Isa alaihi salam kepada Nabi Isa alaihi salam. Ada yang bertanya kepada Nabi Isa, apa pertanyaannya mereka? Man addabaka, siapa yang telah mengajarimu wahai Nabi Isa? Ya. Man addabaka, siapa yang telah mengajarimu adab ya, mengajarimu tingkah. Siapa yang telah mengajarimu akhlak wahai Nabi Isa? Qala, menjawab siapa Nabi Isa, ma'addabani ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajariku akhlak. Ma'addabani ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajariku akhlak. Tidak ada orang yang pernah mengajariku akhlak. Tidak ada seorang pun yang mengajariku tentang akhlak, itu tidak ada sama sekali. Walakin, akan tetapi, ra'aitu, saya melihat, jahlal jahili, kebodohannya orang-orang yang bodoh. Jahil merokkab, du'unya itu ason-soson ya, salah du'u tibunggeun ya. Walakin, akan tetapi, ra'aitu, saya melihat, jahlal jahili, kebodohannya orang yang bodoh. Berarti jahil merokkab di sini. Fajtanabtuhu, lalu aku menjauhinya. Nabi Isa itu pernah ditanya suatu ketika oleh umatnya, wahai Nabi Musa, siapakah yang telah mengajarimu tentang akhlak wahai Nabi Musa? Apa jawabannya Nabi Musa? Saya enggak pernah sama sekali diajarin tentang akhlak oleh orang lain. Saya sama sekali tidak pernah diajarin tentang akhlak oleh orang lain. Dan saya tidak pernah belajar akhlak sama orang lain. Tidak pernah diajarin dan tidak pernah belajar tentang akhlak kepada orang lain. Nah, lantas kok bisa sampean itu kok bisa bagus seperti itu akhlaknya wahai Nabi Isa? Apa kuncinya dari Nabi Isa? Wa'aitu jahal jahili fajtanabtuhu. Ketika saya melihat orang melakukan suatu kebodohan, maka saya pasti akan menjauhinya. Ini kunci agar kita itu memiliki ilmu yang beradab, ilmu yang berakhlakul karimah. Ketika beliau di situ melihat kebodohannya orang bodoh. Contoh, ada orang yang sudah jelas-jelas bini kundu'u bunggen boleh ya. Du'u bi bunggen beda ya. Mon bunggen itu ya tak tahu apa. Mon du'u itu beklinglung gitu ya. Itu du'u. Salah du'u, bunggen
peti cerdas lagi ya, kena pokoknya dah. Orang bodoh ya, bodoh. Seperti apa? Ya orang bodoh seperti apa? Orang bunggen seperti apa? Yang bunggen itu seperti apa? Ya seperti itu sudah. Bunggen. Kan ya? Bunggen. Menlah tahu, sudah tahu kalian bahwa dia termasuk golongan orang-orang si bunggen, orang-orang si duu. Ya jauhin, cek semaen. Jangan di cek berengin itu ya. Bunggen itu bukan dalam artian ya sudah salah kaprah. Kelakuannya itu sudah salah kaprah. Kalau kelakuannya sudah salah kaprah, cek kabareng sudah. Mereka bareng berarti termasuk golongannya seperti itu. Saya tak norok bunggen ya. Karena teman itu ya sangat pengaruh sama kita. Kita kalau mau bertemanlah dengan orang yang baik. Karena teman itu sebagai gambaran perilaku kita, sebagai tolak ukur perilaku kita. Namun lah tahu orangnya itu bunggen, orangnya itu sering nyakiin ate, cek bareng ya gitu. Cek bareng. Mereka bareng. Ya, kalian akan terpengaruh punya pemikiran seperti itu juga. Ya seperti itulah. Apakah ada? Banyak seperti ini ya, banyak orang bunggen seperti ini banyak. Di situ gambaran kita. Kalau kita melihat orang si bunggen, orang si duu, orang si ya serba komplit sudah ya. Duu, bunggen, apa lagi? Bahasa lain apa? Tambeng ya. Tambeng, duu, bunggen. Oh, bunggen. Bunggen ini paling parah ya. Bunggen na orang. Menoreng lah abriknya mah memberi status dirinya bunggen. Berarti kan bunggen merokap itu ya. Bunggenna ason soson itu ya. Ason soson. Apakah ada? Banyak seperti ini. Kalau sudah tahu seperti itu, dah usah fajtanabtuhu dawuhnya Nabi Isa, maka aku akan menjauhinya. Tidak saya barengin orang seperti itu. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabda siapa Kanjeng Nabi, falawijtanaba apabila ada orang menjauhin. Apabila menjauhin siapa orang? Falawijtanaba apabila menjauhin annasu siapa orang ma akan sesuatu. Apabila menjauhin siapa seseorang makan suatu yakrohunahu yang tidak mereka senangi, min ghairihim dari orang lain, makan suatu yakrohunahu yang tidak mereka senangi min ghairihim dari orang lain, laka mulat niscaya telah sempurna adabuhum apa akhlak mereka. Laka mulas niscaya telah sempurna adabuhum apa akhlak mereka. Wastaghnau dan mereka tidak butuh anil mu'dibi terhadap orang yang beradab. Wastaghnau dan mereka tidak butuh anil mu'dibi terhadap orang yang beradab. Nah, kalau orang itu sudah tahu tidak mau apabila ada seorang menjauhi sesuatu yang tidak mereka senangin, seperti apa? Agibaan, seperti apa? Fitnah, seperti apa? Ngatuh ya. Kalau ada orang sudah tidak mau berteman dengan orang yang sering fitnah, sering ngatuh, sering adu domba, sering
abenta tidak pada faktanya, apa namanya itu, ya gibah, tidak sesuai dengan faktanya. Lalu mereka itu tidak senang kumpul dengan orang-orang seperti itu. Maka lakamulas adabuhum, maka adabnya itu secara otomatis akan sempurna dengan sendirinya. Kalau kita sudah melihat teman kita, melihat orang di sekitar kita, melihat mereka adalah orang yang apa? Orang yang uh, sering sering arasan ring lain, sering maju ring lain. Sudah tampak di depan kita, sudah tampak orang itu sering merusak hubungan orang lain. Dalam artian sering, ya tak sepak lah, tak sepak. Sering ngaduan, sering ini, sering afitnah, sering arasanan bersama jemaah. Kalian tahu orang itu adalah orang yang apa ya? Artinya orang yang punya perilaku sifat seperti itu. Sudah tahu seperti itu, ya jaga bareng. Jangan kabareng orang seperti itu. Karena itu bisa merusak terhadap karakter kita, bisa merusak terhadap pola pikir kita. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Semoga pondok pesantren Darul Muqtadin senantiasa eraksah serang Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang merosakah keluarga pesantren larmuke epa keluar serang Allah Subhanahu wa taala. Cekik cekak setandik todus antara epa keluar serang Allah Subhanahu wa taala. Karena beda orang yang seperti itu, datang epa keluar tak tandik todus sekali pakun beri dalam. Antara epa yang nah tekas keluar serang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil al-wazifatu tsaniyatu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu